Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kami dari kelompok 11 biologi. Di sini kami akan menjelaskan tentang invertebrata dan vertebrata. Nah, di sini kami ada 5 orang anggota, yang pertama adalah Faiza Putri Nasita, yang kedua adalah Fahridan Alfito, yang ketiga adalah Rivaldo Gultom, yang keempat adalah Rian Radinun Maulana, dan yang kelima adalah Asina Wiwin Lumban. Oke, langsung saja kita akan membahas tentang invertebrata yang akan dijelaskan oleh Rivaldo. Baik, di sini saya akan menjelaskan invertebrata. Pengertian hewan invertebrata. Invertebrata atau avertebrata adalah sebuah istilah yang diungkapkan oleh Cavalier dan Delamarck untuk menunjukkan hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Invertebrata mencakup semua hewan, kecuali hewan vertebrata, yaitu Pisces, reptil, amfibia, apes, dan mamalia. Contoh invertebrata adalah serangga, ubur-ubur, hydra, cumi-cumi, dan cacing. Invertebrata mencakup sekitar 97% dari seluruh anggota kingdom Animalia. Macam-macam invertebrata. Yang pertama itu ada Porifera, yang kedua ada Coelenterata, yang ketiga ada Vermes, yang keempat ada Arthropoda, yang kelima ada Mollusca, dan yang keenam ada Echinodermata. Lamarck membagi invertebrata ke dalam dua kelompok, yaitu insekta atau serangga dan vermes atau cacing. Tapi sekarang invertebrata diklarifikasikan ke dalam lebih dari 30 subfila, mulai dari organisme yang simpel seperti Porifera dan cacing pipih, hingga organisme yang lebih kompleks seperti Mollusca, Echinodermata, Arthropoda, dan lain-lain. Oke, selanjutnya ada ciri-ciri hewan invertebrata yang akan dibacakan oleh Faiza. Ciri-ciri hewan invertebrata. 1. Salah satu yang menjadi ciri khas hewan invertebrata adalah hewan ini tidak memiliki tulang belakang. 2. Hewan invertebrata umumnya berukuran kecil karena tidak memiliki struktur yang begitu kompleks dalam tubuhnya. 3. Bahwa hewan invertebrata tidak memiliki tulang endoskeleton keras. 4. Invertebrata merupakan organisme multiseluler akan tetapi tidak memiliki dinding sel. 5. Invertebrata berproduksi secara seksual gamet jantan dan gamet betina. 6. Invertebrata berhabitat di seluruh belahan dunia. Mereka mampu bertahan hidup cukup lama karena mudah menyesuaikan dengan lingkungannya. 7. Invertebrata termasuk hewan heterotrof, yaitu hewan konsumer yang tidak mampu membuat makanan sendiri. Kebanyakan hewan porifera bisa bergerak kecuali porifera dewasa. Hewan invertebrata memiliki kerangka luar. Hewan invertebrata tidak memiliki kerangka dalam internal yang berupa tulang. Hewan invertebrata memiliki banyak jaringan. Meskipun kecil, hewan invertebrata memiliki tulang tengkorak. Invertebrata tidak mempunyai paru-paru, akan tetapi bernapas melalui kulitnya. Tubuh invertebrata dibagi menjadi 3 bagian, yaitu kepala, dada, dan perut. Sistem pernafasan dan sistem morfologi dan sistem pencernaan lebih sederhana daripada hewan vertebrata. Oke, selanjutnya ada contoh-contoh hewan dari invertebrata yang akan dibacakan oleh Asina. Contoh hewan invertebrata ada Porifera, yaitu spons, sikon, spongia atau spons air tawar, dan euspongia. Yang kedua ada Cnidaria, berupa Adanis, Aurelia, aneman laut, Hydra, Tenapia, Misalia, Gorgonia, dan Neanderthina. Selanjutnya ada Ctenophora, berupa Pleurobranchia dan Neophora. Selanjutnya ada Platyhelminthes, berupa Cassivita Abotaenia dan Cacing kaki atau Fasciola. Aschelminthes berupa
berupa belat cacing atau ascaris, cacing filaria atau wuchereria, cacing tambang. Selanjutnya ada annelida berupa nereis, cacing tanah, dan lintah pengisap darah. Berikutnya antropoda berupa lebah madu, ulat, nyamuk Anopheles, Culex, Aedes, belalang atau locusta, dan kepiting atau Limulus. Moluska berupa triton, cumi-cumi atau loligo, tiram mutiara, sepia, oktopus, dan hare laut. Yang terakhir ada echinodermata berupa ikan bintang, landak laut, lilin laut, teripang, dan bintang rapat. Contoh invertebrata yang umum ada krustacea, semut, lipan, tawon, laba-laba, kecoa, belalang, lebah madu, dan juga rayap. Selanjutnya ada serangga tongkat, jangkrik, mantis, stones, kepiting, lintah, cacing tanah, bintang ikan, siput, dan juga gurita. Selanjutnya adalah vertebrata. Hewan vertebrata adalah jenis hewan yang memiliki tulang belakang pada tubuhnya. Fungsi dari tulang belakang tersebut adalah untuk menopang tubuh hewan tersebut dan melindungi fungsi tulang belakang serta menghubungkannya pada sistem saraf. Klasifikasi hewan vertebrata. Hewan vertebrata dapat dikelompokkan menjadi 5 jenis. Pengelompokan ini dibagi berdasarkan fungsi tubuh, aleta, dan cara berkembang biak. Berikut klasifikasi hewan vertebrata selengkapnya. Ada amfibi, mamalia, ikan, reptil, dan burung. Klasifikasi hewan vertebrata. Hewan vertebrata dapat dikelompokkan menjadi 5 jenis. Pengelompokan ini dibagi berdasarkan bentuk tubuh, algebra, dan cara berkembang biak. Berikut klasifikasi selengkapnya. Yang pertama ada hewan menyusui atau mamalia. Pada kulit mamalia terdapat kelenjar keringat dan kelenjar minyak. Mamalia bernapas dengan paru-paru dan mempunyai diafragma untuk membantunya bernapas. Perkembangan otak mamalia merupakan yang paling sempurna dibandingkan dengan jenis hewan lainnya. Bayi mamalia mendapatkan nutrisi dari susu yang dihasilkan oleh ibunya. 2. Ikan atau fishes. Tempat hidup ikan dapat dibedakan menjadi air tawar, payau, dan air laut. Ikan bernapas dengan insan dan bergerak dengan menggunakan sirip sisa ekor. Ikan memiliki sisik yang berlendir untuk memudahkan pergerakan serta memiliki gurat sisik yang berfungsi untuk mengetahui tekanan air. Yang ketiga ada burung atau aves. Burung memiliki darah panas. Pembuahan yang terjadi di dalam tubuh sang induk dan berkembang biak dengan berkebut. Burung bernapas menggunakan paru-paru dan memiliki alat tambahan berupa pendukung udara sebagai tempat cadangan udara pernapasan di saat terbang jauh. 4. Hewan melata atau reptil. Reptil bergerak menggunakan perut atau kaki serta bernapas menggunakan paru-paru. Reptil memiliki kulit keras, kering, dan bersih yang terbuat dari zat keratin. Pembuahan terjadi di dalam tubuh induknya yang menghasilkan telur bersama. Yang kelima ada katak atau amfibi. Katak bergerak menggunakan 2 pasang kaki yang memiliki satu lendir untuk berenang. Kulit katak selalu dalam keadaan basah karena mengandung pembuluh darah yang dapat membantu berdiffusi melalui kulit. Demikian aku mengenai hewan invertebrata dan vertebrata beserta ciri-ciri dan klasifikasinya. Sekian video yang kami tampilkan. Like kalau Anda suka, dislike kalau nggak suka. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Dadah! Dah.